Hai, apakah kalian mempercayai bahwa Tuhan itu ada? Pertanyaan ini sering menjadi perdebatan di kalangan anak muda zaman sekarang. Namun sebenarnya pertanyaan ini bukanlah pertanyaan baru. Hal ini telah dibahas selama berabad-abad. Jika kalian tidak percaya dengan keberadaan Tuhan, namun kadang masih ragu dan kekurangan bukti yang mendukung ketidakberadaan Tuhan, maka di video kali ini kita akan merangkum beberapa alasan logis yang membuktikan bahwa Tuhan itu mungkin tidak ada. Simak video ini sampai habis, oke? Alasan pertama mengapa Tuhan itu tidak ada adalah keberadaan alam semesta yang mempunyai banyak kecacatan. Orang religius menganggap bahwa Tuhan itu sempurna dan Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Pertanyaannya adalah mengapa Dia menciptakan alam semesta ini dengan banyak masalah, kekurangan, atau kecacatan. Hal-hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyakit mematikan, kemudian sangat banyak manusia atau hewan yang terlahir cacat. Karena kondisi ini, maka mereka mempunyai hidup yang penuh dengan penderitaan. Apakah Tuhan yang menciptakan alam semesta yang penuh kekurangan ini harus disembah? Alasan kedua, mengapa Tuhan itu tidak ada? Karena sepanjang sejarah, sosok Tuhan selalu dijadikan penjelasan untuk hal yang belum dipahami. Pada zaman dahulu, sebelum sains itu berkembang, orang Yunani percaya bahwa yang menyebabkan gempa bumi adalah dewa Poseidon. Namun sekarang, kita telah mengetahui mekanisme dan alasan sebenarnya apa yang menyebabkan gempa bumi. Dan itu tidak disebabkan oleh dewa ataupun Tuhan. Apakah ketidaktahuan kita tentang alam semesta ini bisa jadi alasan bahwa yang menyebabkannya adalah sosok Tuhan? Tentunya, ini bukan alasan yang meyakinkan. Hal selanjutnya yang mungkin menjadi alasan bahwa Tuhan itu tidak ada adalah ketidakkonsistenan dalam agama. Jika hal metafisika itu betul-betul ada, mengapa hal ini diterjemahkan berbeda-beda oleh tiap orang? Tidak ada kesepakatan universal tentang sosok Tuhan yang sebenarnya. Setiap agama mempunyai sosok Tuhan yang kontradiksi satu sama lain. Dan alasan paling logis mengapa orang-orang mempunyai Tuhan yang berbeda-beda, karena Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Ini hanyalah hal yang dibuat-buat oleh manusia, bukan berdasarkan realitas yang ada. Alasan selanjutnya mengapa Tuhan itu tidak ada, karena cerita tentang penciptaan manusia. Ada sangat banyak cerita dalam agama tentang proses penciptaan manusia, dan mereka mempunyai kesamaan, yaitu manusia spesial, diciptakan langsung oleh Tuhan dari tanah dan diturunkan dari surga. Ketika kita belum memahami ilmu biologi, penjelasan ini mungkin dapat diterima dan terdengar sangat logis. Namun, dengan berkembangnya sains, khususnya di bidang biologi, evolusi, paleontologi, dan antropologi, kita sekarang mengetahui bahwa manusia itu termasuk ke dalam keluarga binatang. Karena sejujurnya manusia itu terlalu besar untuk dimasukkan ke dalam keluarga bakteri, dan manusia bergerak terlalu banyak jika ingin dimasukkan ke dalam keluarga tumbuhan. Jadi tepatnya, manusia itu termasuk keluarga hewan dan berkerabat dengan hewan lainnya. Kemunculannya karena proses evolusi selama jutaan tahun. Jika cerita tentang penciptaan ini dapat dibuktikan salah, maka Tuhan yang ada dalam agama yang mempunyai cerita ini juga otomatis tidak ada. Alasan selanjutnya mengapa Tuhan itu tidak ada karena keberadaan kejahatan. Jika Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu ada, mengapa di dunia ini ada sangat banyak kejahatan? Jika kita berpikir logis, maka keberadaan Tuhan yang maha baik dan maha kuasa ini dapat terbantahkan dengan keberadaan kejahatan. Alur logikanya seperti ini. Premis 1, jika Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu ada, Dia akan menghilangkan kejahatan. Premis 2, kejahatan tetap ada di dunia ini. Jadi kesimpulannya, Tuhan yang maha baik dan maha kuasa itu tidak ada. Ini adalah argumen deduktif yang dimana jika premis pertama dan premis kedua benar, maka otomatis kesimpulannya akan benar. Penjelasan lebih lengkap tentang problem of evil ini dapat kalian simak di video yang ini. Alasan selanjutnya, mengapa Tuhan itu tidak ada? Karena moralitas tidak membutuhkan agama. Kebanyakan orang religius percaya bahwa jika di dunia ini tidak ada agama dan tidak ada Tuhan, maka dunia ini akan sangat kacau dan semua orang akan bebas melakukan hal buruk dan berbahaya. Tapi apakah ini benar? Jika kita melihat perilaku orang religius dan ateis, maka tidak ada perbedaan yang signifikan, khususnya tentang moral. Justru banyak kasus yang menunjukkan orang dapat melakukan hal jahat dan berbahaya atas nama Tuhan atau agama. Namun sangat sedikit kasus orang yang melakukan hal berbahaya atas nama ateisme. Jadi moralitas itu sifatnya relatif. Orang baik dapat tetap melakukan hal baik meski tidak mempunyai agama, dan orang jahat akan melakukan hal jahat meski dia beragama. Alasan selanjutnya mengapa Tuhan itu tidak ada, karena agama merupakan warisan keluarga.
Kebanyakan orang akan memeluk agama di mana dia dilahirkan. Jadi, jika Tuhan itu memang ada, maka sangat tidak adil jika ada miliaran orang yang terlahir di keluarga yang memeluk agama yang salah. Karena faktanya, kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita akan terlahir. Segala pengetahuan kita tentang agama itu didapat dari orang tua atau lingkungan di mana kita dibesarkan. Kemungkinan besar, kita juga tidak akan mempelajari sungguh-sungguh agama lain, namun langsung menganggapnya salah karena orang tua atau lingkungan kita juga tidak mempercayainya. Alasan selanjutnya mengapa Tuhan itu tidak ada, karena tidak ada bukti tentang keberadaannya. Ada sebuah perumpamaan tentang tukang kebun yang tidak terlihat. Bayangkan jika ada dua orang yang bernama John dan Markus. Mereka berjalan melewati sebuah kebun yang di dalamnya terdapat bunga-bunga yang indah. John percaya bahwa ada tukang kebun yang merawat bunga tersebut. Namun Markus tidak percaya sebelum mempunyai bukti, maka mereka menunggu tukang kebun tersebut muncul. Namun setelah sangat lama menunggu, tukang kebun tersebut tidak datang. Maka mereka memutuskan untuk memasang CCTV, laser, dan menggunakan anjing pelacak. Mungkin saja tukang kebunnya dapat dideteksi dengan alat-alat tersebut. Namun setelah sekian lama, tukang kebun itu tetap tidak muncul. John berkesimpulan bahwa tukang kebun tersebut kemungkinan tidak terlihat dan tidak bisa terdeteksi. Markus kemudian bertanya, apa perbedaan tukang kebun yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi dengan tidak ada tukang kebun sama sekali? Pertanyaan ini juga dapat diaplikasikan terhadap keberadaan Tuhan. Apa perbedaan Tuhan yang tidak terlihat dan tidak terdeteksi dengan tidak ada Tuhan sama sekali? Alasan terakhir mengapa Tuhan itu tidak ada karena tidak ada perkembangan dalam agama. Jika kita melihat kemajuan teknologi di zaman sekarang, maka sangat banyak hal yang dulunya terlihat mustahil, namun sekarang dapat terwujud. Setiap tahun, sains itu berkembang sangat-sangat pesat, dan sudah terbukti dapat membuat peradaban manusia itu berkembang dan semakin canggih. Namun, perkembangan ini tidak ditemukan dalam agama. Hampir semua agama itu tidak memiliki perkembangan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Ritual penyembahan yang ada dalam agama dan pemahaman tentang Tuhan itu tidak berkembang sama sekali. Justru hanya menimbulkan banyak perdebatan dan perbedaan pemahaman. Jika Tuhan memang ada, mengapa pemahaman manusia tentang agama itu tidak menemui kesepakatan bersama? Pada akhirnya, sosok Tuhan dan agama itu masih bersifat sangat subjektif dan sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Makanya, kemungkinan besar Tuhan itu tidak ada. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika kalian mempunyai pertanyaan dan saran, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.